Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi kepada Bu Husnul Fatonah, MPD selaku dosen Bahasa Indonesia. Saya Lucy Febrianti, mahasiswa Universitas Esa Unggul, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada hari ini saya akan memaparkan materi jenis-jenis karya ilmiah. Seperti yang kita tahu, karya tulis ilmiah itu sangat penting bagi dunia perkuliahan. Oleh karena itu, yuk kita simak jenis-jenis karya ilmiah itu seperti apa. Karya tulis ilmiah secara umum adalah tulisan atau laporan tertulis yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian suatu masalah dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang ada. Ciri-ciri karya ilmiah itu, yang pertama, teoritis atau mengacu pada teori sebagai landasan berpikir atau kerangka pemikiran dalam pembahasan masalah. Yang kedua, lugas dan logis. Isinya tidak emosional, bermakna tunggal, tidak menimbulkan intervensi lain. Yang ketiga, efektif dan efisien. Isinya ringkas dan hanya mempergunakan kata atau kalimat yang mudah dipahami. Yang keempat, objektif atau setiap informasi dalam kerangka ilmiah selalu apa adanya. Yang kelima, sistematis. Jadi, baik penulisan dan pembahasan sesuai dengan prosedur dan sistem yang berlaku. Yang ketiga adalah kertas kerja. Kertas kerja adalah pada prinsipnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis lebih dalam dan tajam, dan dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Selanjutnya adalah paper. Paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan akademisi atau mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikan sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma S1, S2, dan S3. Sistematika penulisannya sama dengan artikel dan tergantung panduan yang berlaku di perguruan tinggi masing-masing. Kemudian ada skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S1 atau sarjana. Skripsi berisi tulisan sistematis yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat atau teori. Pendapatan yang dilakukan harus didukung oleh data dan fakta empiris objektif, baik berdasarkan penelitian langsung, observasi lapangan, atau percobaan di laboratorium. Juga diperlukan sumbangan material berupa temuan baru dalam segi kerja atau hukum tertentu tentang salah satu aspek atau lebih dari bidang spesialisnya. Selanjutnya ada tesis. Tesis merupakan karya tulis mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S2 yang sifatnya lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh dari penelitiannya itu sendiri. Kemudian ada disertasi. Disertasi adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S3. Disertasi mengemukakan suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta yang valid dengan analisis yang lebih terinci. Dan yang terakhir adalah artikel ilmiah populer. Artikel ilmiah populer yaitu artikel ilmiah yang ditulis dengan gaya bahasa populer atau bahasa media atau bahasa jurnalistik untuk dimuat di media massa seperti surat kabar, majalah, dan tabloid. Berbeda dengan artikel ilmiah populer tidak terikat secara ketat.
dengan aturan penulisan ilmiahnya. Artikel ilmiah ditulis lebih bersifat umum untuk konsumsi publik, dinamakan ilmiah populer karena ditulis bukan untuk keperluan akademik, tetapi untuk dikomunikasikan melalui media massa. Nah, jadi itu tadi 8 jenis karya ilmiah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan salah ucapan. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.